Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quran Al-Azim yang tiada keraguan di dalamnya, dengan Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan kepada segala yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini, dengan Al-Quran Al-Majid yang akan membimbing pengikutnya menuju kebahagiaan yang sejati. Dan Allah jadikan agama Islam ini satu-satunya agama yang diterima di sisinya. Dan Allah kelak akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun ada orang-orang yang tidak menyukainya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa, menyisihkan waktu dari kehidupan kita, menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan kita, menuntut ilmu, mengkaji dan mempelajari tentang jalan menuju keselamatan. Hari ini kita akan berbincang tentang kebahagiaan, yang kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, terkadang disandingkan kebahagiaan dengan kesuksesan. Padahal ada orang-orang yang sukses, yang mungkin menjadi contoh bagi banyak orang dalam meraih mimpinya. Tapi sejatinya, tidak semua orang yang sukses adalah bahagia. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin gagal dalam usahanya, gagal meraih mimpinya, tapi ternyata dia tetap berbahagia. Ada juga yang berpikir bahwa kebahagiaan yang sejati adalah dengan harta. Sehingga kita melihat manusia berebut harta, walaupun sudah kaya. Manusia terus berupaya untuk menimbun harta benda. Mungkin dengan membangun rumah, membeli mobil, menambah aset. Dia berpikir bahwa dengan seperti itu dia akan bahagia. Padahal tidak sedikit orang-orang yang kaya raya yang ternyata harus mengkonsumsi obat penenang, pil kebahagiaan mungkin, karena dia nggak bahagia. Bagaimana kebahagiaan dengan kedudukan, jabatan, kekuasaan? Yang mungkin orang akan berpikir, kalau aku berkuasa, dia dulu waktu aku kaya, aku belum bahagia. Aku berpikir ketika aku mendapatkan tahta, aku mendapatkan kekuasaan, aku akan bahagia nanti. Padahal tidak sedikit ya. Pemimpin-pemimpin, baik itu setingkat bupati, gubernur, bahkan yang lebih tinggi, yang tidak berbahagia, bahkan hidup di penjara karena dia terlalu rakus dan salah jalan mencari kebahagiaan. Ada satu sosok penguasa yang kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita akan mendapatinya sebagai sosok yang sangat berkuasa. Bahkan sampai mengaku Tuhan dari tingginya kekuasaan dia. Fir'aun. Bahagia nggak Fir'aun? Hidup dalam kekhawatiran. Ya, ada sungai-sungai yang mengalir di bawah istananya. Negerinya makmur sentosa.
Tapi ternyata dia hidup dalam kecemasan, ketakutan. Dia bunuh anak-anak laki-laki dari Bani Israel. Kenapa? Karena dia hidup dalam ketakutan. Takut kekuasaannya hilang. Takut kedudukannya pergi. Padahal sejatinya manusia diciptakan untuk kehilangan segalanya. Tapi ini orang diadab. Dan akhir cerita, apa kata Allah di surat Al-Anfal ayat 54? Mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita lihat jamaah, bukan hanya Fir'aun. Mereka yang pernah hidup sebelum Fir'aun. Yang pernah berkuasa sebelum Fir'aun. Yang pernah menduduki jabatan, tahta yang duduki Fir'aun. Mereka semua dibinasakan. Gitu. Mereka nggak bahagia. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Taib, ada satu orang lagi yang menjadi simbol kemewahan, kekayaan, yang gaya hidupnya begitu memukau, yang sama-sama hidup di masa Fir'aun, Qarun, ya. Apa yang terjadi sama Qarun? Allah ketika menceritakan Qarun di surat Al-Qasas ayat 76. Apa kata Allah tentang Qarun ini? Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Allahu Akbar jamaah. Apa gunanya harta yang berlimpah ruah kalau nggak dibanggain? Kita ingat ya beberapa pejabat negara yang keluarganya membanggakan apa yang dimilikinya. Mobil, tas ya. Sekarang orang bangga itu dengan handphone. Dia bisa menyampaikan kepada seluruh umat manusia apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan. Nah, Allah nggak suka. Terus kalau orang punya harta yang berlimpah ruah, lalu nggak dibanggain, kan orang juga bingung buat apa gitu loh. Dia gunakan harta itu untuk mencari kebahagiaan. Tapi harta itu bukan sumber kebahagiaan. Nih Qarun, jangan bicara jumlah hartanya. Kuncinya saja dipikul sama orang-orang yang kuat. Dan harta yang dimiliki Qarun bukan angka. Bukan. Sebagian orang, bahkan saat ini, orang-orang kaya di dunia itu hanya angka. Dia punya sekian. Yang sore hari angka itu berubah. Yang besok angka itu berubah. Qarun enggak. Dia punya lantakan emas yang bertumpuk di gudang-gudang dia. Ya, dia membanggakan kesuksesan dia. Padahal dia nggak bahagia. Namun orang-orang yang salah pakai kacamata, dia akan melihat, ya Allah, senangnya Qarun ini. Dia akan berangan-angan, andai kata aku memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun, dia adalah orang yang sangat beruntung hidupnya, dia adalah orang yang sukses, kenapa aku nggak seperti dia? Engkau pikir Qarun bahagia? Itu ayat 76. Baru saja kita baca. 5 ayat kemudian, berubah ceritanya Qarun. Coba kita baca di surat Al-Qasas ayat 51. Ayat 81. Ayat 81. Maka kami benamkan dia, Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Itu cerita Qarun. Yang sampai hari ini menjadi peringatan buat orang-orang yang menemukan harta yang terpendam disebut harta Qarun. Qarun gak bahagia loh. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Cerita hidupnya di dunia sangat memprihatinkan, mengenaskan sekali. Sama dengan Fir'aun, mengenaskan sekali. Fir'aun yang awalnya berada di atas istana, yang air itu mengalir dari bawahnya. Tahu-tahu air itu mengalir dari atasnya Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam. Qarun yang berbangga dengan rumahnya, dengan hartanya, yang dia berjalan di atas hartanya. Tahu-tahu hartanya bersama dia di dalam tanah.
Dan nggak ada yang tersisa. Hanya tinggal cerita. Itu bukan sumber kebahagiaan. Sebagian orang berpikir bahwasanya dengan mengikuti syahwat, orang akan bahagia. Makanya kalau kita ngelihat di zaman kita sekarang ini, yang entah nanti 10 tahun ke depan akan seperti apa zamannya. Tapi di zaman kita sekarang ini, orang dengan mudah mengikuti syahwatnya. Mau syahwat perutnya, mau syahwat yang di bawah perutnya, mau syahwat matanya, mau syahwat telinganya. Orang dengan mudah sekali dia mengikuti syahwatnya. Kalau dulu orang berpikir hiburan, itu membutuhkan energi lebih. Sekarang dia mendapatkan hiburan di tempat duduk dia. Kalau bicara wanita-wanita penghibur yang mungkin bagi laki-laki dianggap itu akan membuat dirinya bahagia. Dulu mereka punya tempat khusus, tempat pelacuran yang dikenal di tempat kita lokalisasi, memang dilokalkan mereka di situ ya, seperti itu. Orang harus berangkat ke sana. Sekarang baik pun mereka datang. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kemudian manusia bahagia? Oh, ada hormon kebahagiaan diri? Enggak, itu bukan hormon kebahagiaan, itu hormon kesenangan saja. Yang waktunya hanya sementara. Di surat Muhammad SAW ayat 12, Allah menceritakan tentang bagaimana gaya hidup orang-orang kafir. Yang dunia ini buat mereka adalah surga. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Kita tahu bayangan penjara, tahanan, di mana seorang yang masuk ke sana, hidupnya akan penuh dengan aturan. Ada banyak batas, ada banyak tembok yang membatasi dia, sehingga dia tidak bisa beraktivitas semau dia. Itu orang beriman, kayak di penjara. Tapi apakah kemudian dia dikatakan tidak bahagia? Oh, tunggu dulu. Bahagia itu kedamaian dalam jiwa sebenarnya. Di dalam jiwa. Ketentraman. Tumaknina. Sakinah. Itu bahagia. Ketika Nabi SAW menyebutkan dunia ini penjara. Kita tahu penjara itu waktunya terbatas. Nggak lama akan keluar nih orang. Dan bagaimana rasanya keluar dari penjara. Dan surga. Jannah. Kata Nabi, jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Dia dapat menyalurkan syahwatnya, keinginannya, maunya, kehendaknya, semau dia. Tapi setelah itu, la fi dunia dia bahagia dengan mengikuti syahwatnya. Apalagi ketika dia mati. Apa kata Allah di surat Muhammad ayat 12? Nah. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia. Dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Allahu Akbar jamaah. Kita lihat ya. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh menyebutkan tentang orang-orang kafir. Ya, mereka bersenang-senang. Mereka makan. Tapi seperti binatang, ternak jamaah. Nggak ada kebahagiaan buat mereka. Ada sedikit kesenangan yang kemudian akan berubah menjadi azab yang kekal dan abadi. Ahibati fillah. Bagaimana kebahagiaan dengan popularitas ya? Yang saat ini semua orang ingin populer. Emak-emak di rumahnya bisa populer dengan handphonenya. Dia mengekspos semua kegiatan dia. Mau makan, mau minum, apa aja lah. Belajar dia, ngurusin anaknya. Dulu nggak bisa. Dulu yang populer itu ya hanya artis. Dulu itu ada namanya layar kaca. Dan sebelum layar kaca, itu ada yang namanya layar lebar. Bioskop ya. Kita ngeliat dulu ya, zaman anak kecil, yang namanya bioskop itu mesti ada kayak flyer atau yang dari kain yang besar di pinggir jalan. Harapannya orang lewat itu ngelihat kemudian nonton. Itu layar lebar. Kemudian jadi layar kaca. Kemudian sekarang nggak tahu jadi layar apa sekarang. Semua orang bisa mempopularkan dirinya. Dia berpikir kalau dia punya follower banyak, dia punya fan yang banyak, dia akan bahagia. Korea Selatan.
yang mereka menjadi apa ya? Jadi idola mungkin buat anak-anak muda sekarang, baik di Indonesia atau di belahan dunia lainnya. Ternyata di tempat mereka orang-orang tuh nggak bahagia. Sampai artis-artis Korea itu banyak yang bunuh diri. Ya. Kalau bicara bunuh diri ya, di negeri kita bunuh diri udah meningkat. Ya. Di tahun 2003 itu disebutkan, ini yang tertulis ya, di Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri mencatat 1.226 kasus bunuh diri dari 1 Januari hingga 15 Desember 2023. Itu yang tercatat. Disebutkan angka ini naik ya. Dari yang sebelumnya 2022 itu cuma 902. Jadi 1.226. Di 2021 itu jumlahnya 629. Artinya tambah tahun terus meningkat. Apa masalahnya? Wallahu a'lam bishawab. Mereka dengan ya kondisi banyaknya hiburan, nyamannya orang sekarang ini untuk mengakses hal-hal mungkin yang menyenangkan dan memuaskan syahwatnya. Tapi ternyata mereka nggak bahagia. Itu Indonesia kayak gitu ya. Jadi 1.200-an. Di Korea Selatan, di data statistik mereka, di tahun 2021, itu jumlah yang bunuh diri 13.352. Nah, berapa sih jumlah penduduk di sana? Coba dilihat. Dan bandingkan dengan negeri kita. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena kita melihat anak-anak muda sekarang ya, yang mereka ketika menonton drakor atau melihat acara-acara hiburan yang datang dari Korea Selatan, mereka berpikir, waduh ini orang-orang bahagia nih kayaknya nih. Enggak, jemaah. Mereka bunuh diri. Di Jepang, sama. Banyak kasus bunuh diri. Orang-orang gak menikah, orang-orang gak kepingin punya anak. Karena mereka gak tahu mau kemana membawa hidup mereka. Yang mereka ketahui, kehidupan ini akan berakhir dengan mati. Dan mereka melihat orang-orang pada mati. Dia pikir dengan mati selesai urusannya. Ahibati fillah. Maka kalau bicara kebahagiaan yang hakiki adalah tatkala engkau tahu kenapa engkau diciptakan dan untuk apa engkau diciptakan. Lalu engkau menjalani lorong menuju ke tempat kebahagiaan. Orang yang ambisinya dunia, dia tidak pernah berpikir akhirat. Dia hanya akan berpikir kesenangan dunia. Kalaupun ada unsur kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi nggak sejati dan tidak hakiki dan hanya sementara, kemudian dia akan pergi selama-lamanya. Kita udah contohkan dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan tadi orang-orang yang populer yang kemudian mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena mereka lupa dengan tujuan diciptakan. Kenapa engkau ada di sini? Kenapa aku punya tangan? Kenapa aku punya 2 mata? Kenapa aku bisa mendengar ya? Kenapa aku melihat ada orang-orang yang lebih kaya, ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang menjadi penguasa, ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang dizalimi. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang kurang, ada yang tampan, ada yang tidak. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang sehat, segar, bugar, tubuhnya bagus, ada yang sakit. Maka kalau engkau benar-benar ingin bahagia, ya engkau harus tahu kenapa engkau diciptakan. Kalau engkau berpikir diciptakan untuk dunia ini, Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjaminkan engkau akan sengsara hidup. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wa dirham
wal qatifa wal khamisah. Celakalah hamba dinar, budaknya uang. Mau uang itu bentuknya emas, perak, sekarang mau rupiah, mau dolar Singapura, mau dolar Australia. Celaka, sengsara, hidupmu gak akan bahagia. Wal qatifa wal khamisah. Ya, celaka budaknya pakaian. Mode. Kita lihat orang-orang sibuk dengan model pakaian. Dia hanya berpikir, mau pakai baju ini, mau pakai baju ini. Sekarang dengan adanya toko online, pasar online, orang gonta-ganti pakaian. Yang, oh ada pakaian model baru, ya. Ada pakaian, oh ini untuk musim ini, untuk musim itu. Subhanallah, jemaah. Dulu kita beli baju itu hanya lebaran. Sekarang enggak. Orang terus bisa beli baju baru dengan harga yang murah. Yang datang ke depan pintu rumahnya, tanpa dia buka, barang itu sampai. Hati-hati. Benar-benar kemudahan telah diberikan. Apa? Hambanya pakaian, hambanya tas, aksesoris. Terus kerjanya hanya melihat pasar. In u'tiya radhi. Ini orang kayak gini. Kalau dia diberi, oh dia akan ridho, senang dia. Seakan-akan dia bahagia. Wa illam yu'ta lam yarda. Tapi kalau yang dia inginkan tidak dikasih, dia nggak ridho, dia nggak seneng, dia nggak puas, dia marah-marah. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa wan takas. Semoga dia celaka, semoga dia binasa, semoga kalau dia jatuh, dia tersungkur, semoga kalau dia kena duri, dia keluar itu duri dari diri dia. Dunia. Wallahi jemaah, nggak bakal bahagia. Engkau diciptakan bukan untuk dunia. Dunia ini tempat singgah. Maka kata Nabi SAW, mali wali dunia. Apa sih urusanku sama dunia ini? Apa urusan sama dunia? Innama mathali wa mathalud dunia. Permisalanku dengan dunia ini, kamathali rakibin, seperti orang yang sedang berkendaraan. Antum bayangin ya, orang ini naik kendaraan. Kalau kita lihat sekarang ya, orang melakukan perjalanan, nggak tahu lah dari Sydney mungkin ke Melbourne ya. Entah berapa jauh. Kalau di sini dari Jember ke Jakarta, ya, dia melakukan perjalanan 1000 kilometer. Tujuan dia adalah Jakarta. Dia akan berhenti untuk istirahat, untuk makan, untuk ke toilet, untuk santai. Kemudian pergi meninggalkan rest area itu selama-lamanya. Terus kenapa kita sibuk memakmurkan rest area kita yang kita tahu kita nggak akan, bukan itu tujuan kita. Makanya Nabi SAW mendoakan keburukan buat orang ini. Di rest area dia bikin rumah. Dimewah-mewahin rumahnya. Kok mau berapa lama sih? Oh aku ingin bahagia di sini. Iya. Doa kita bahagia di dunia. Bahagia di akhirat. Dan diselamatkan dari api neraka. Itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Tapi engkau lihat, engkau gak lama di dunia. Engkau butuh kebahagiaan. Iya. Tapi di mana kebahagiaan itu? Tolong jangan salah. Engkau merasa bahagia padahal engkau sengsara hidup. Ahibati fillah. Orang yang tahu dengan tujuan hidupnya. Tahu. Ini modal utama. Orang kalau sudah tahu informasi yang benar. Kita dulu ada cerita harta karun. Peta harta karunnya. Orang itu kalau punya peta harta karun, harga peta itu mahal. Ini belum bicara harta karunnya, cuma petanya doang. Bagaimana diperebutkan oleh perompak ya. Bagaimana raja-raja pun mencari peta harta karun. Petanya doang. Dapat peta. Oh alhamdulillah. Ketahuan di mana letak harta karun itu. Belum dapat loh. Baru petanya doang. Kebanyakan kita belum punya peta kebahagiaan. Nggak punya. Engkau makanya cari. Setelah engkau dapat peta, insya Allah dapat tuh harta karun kebahagiaan itu. Tapi kalau engkau enggak lah, aku akan mengikuti syahwatku, aku akan mengikuti orang-orang yang sukses, mereka yang mendapatkan harta, tahta, dan wanita, insya Allah kalau seperti itu aku akan bahagia. Enggak. Di surat An-Nahl, ayat 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Barakallahu fikum. Ketika kita tahu diri kita hamba, kita ini makhluk, kita tidak pernah menciptakan diri kita. Ada pencipta kita. Kita melihat ada mentari yang terbit di ufuk timur. Kemudian dia tenggelam di barat. Kita melihat bagaimana biji-bijian itu terbelah, kemudian tumbuh. Lalu menjadi besar dan dipanen oleh petani. Kita melihat ada air yang turun. Ada angin yang bertiup. Kita melihat ada yang dilahirkan. Dan ada yang dimatikan. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kehidupan ini. Yang kita semua hafal tuh. Awal surat Tabarak ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kita dulu nggak ada, bapak kita juga nggak ada, kakek kita dulu juga nggak ada, buyut kita dulu juga nggak ada. Dulu mereka nggak ada, terus menjadi ada. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan di ayat 97 An-Nahl ini disebutkan apa yang Allah akan berikan kepada orang yang paling baik amalannya. Sepadan, setara dengan baiknya amalanmu, seperti itu pula kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Bukan dengan kekayaanmu, bukan dengan popularitasmu, tidak. Maka Allah sebutkan man amila sholihan. Nih, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan. Karena memang laki-laki sama perempuan beda. Nggak bisa disamakan. Tapi mereka hadir untuk saling menyempurnakan. Mereka seperti malam dan siang. Kalau malam terus, maka kehidupan tidak akan berjalan. Semua akan beku. Semua akan berpenyakit. Kalau siang terus, mereka tidak akan istirahat. Maka Allah jadikan laki-laki dan wanita berpasangan dalam meraih kebahagiaan ini. Maka Allah sebutkan, mau laki, mau perempuan yang beramal soleh. Yang amalnya beda. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Perempuan sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Perempuan sholat di kamarnya, di tempat yang paling ujung dari rumahnya, itu lebih utama daripada dia sholat di masjid. Laki-laki beda. Engkau sholat di masjid lebih utama daripada engkau sholat di rumah. Nih laki-laki perempuan mengerjakan tugasnya masing-masing. Yang sudah ditetapkan oleh pencipta. Wahwa mu'min, ini syaratnya. Syarat dan ketentuan yang harus ada adalah iman. Tanpa iman gak ada guna tuh amal soleh. Gak ada guna. Berapa banyak kita melihat orang-orang kafir yang mungkin amalnya soleh ya. Dia suka membantu orang lain, menolong orang lain. Aduh jangan ditanya, nih orang baik banget. Tapi dia gak punya iman, selesai. Gak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Thayyibah. Kebahagiaan. Bukan kekayaan ya, bukan. Karena kalau kita menerjemahkan hayatan thayyibah dengan kekayaan, bagaimana kita melihat Nabi Musa nggak kaya? Enggak. Dan kita juga melihat ada orang-orang yang beramal soleh, yang baik nggak kaya. Enggak. Allah tidak mengatakan kami akan berikan kekayaan kepada dia. Hayatan thayyibah di dunia sini. Sebelum dia mati. Mati pun dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dibangkitkan pada hari kiamat tetap dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Kebahagiaan yang sejati. Kemudian Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka kalau bicara kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, ya kita lihat ada 3 tandanya. Paul menyebutkan ada 3 tandanya. Yang pertama, kalau dikasih bersyukur. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Kalau dikasih bala, bersabar. Kalau berbuat dosa, istighfar. 3 tuh. Yang pertama kalau bicara, kita mau ngecek nih, aku bahagia enggak ya?
Ada 3 indikator yang dengannya kita insya Allah bisa mengetahui engkau bahagia atau tidak. Kita nggak bicara harta, kita nggak bicara popularitas, tidak pula kedudukan dan kekuasaan. Yang kita lihat nih bulan ini. Nah, di Indonesia akan ada pilkada yang semua orang berlomba-lomba untuk berkuasa. Mungkin mereka berpikir kalau dia sampai ke jabatannya dia akan menjadi orang yang bahagia. Padahal enggak ya. 3 tandanya kau bahagia. Kalau dikasih, engkau bersyukur. Sudahkah kita bersyukur? Khususnya buat para wanita. Sudahkah engkau bersyukur nih para wanita yang punya suami? Engkau udah bersyukur nggak sama suamimu? Waduh, gimana mau bersyukur? Anak ini bersabar menghadapi suami. Oh, suamimu nggak punya kebaikan yang engkau pantas mengucapkan terima kasih kepadanya. Nggak punya. Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Kita tuh sering mengeluh. Kita sibuk menghitung musibah. Nikmat yang Allah berikan kita nggak pernah ngitung. Ya memang kita nggak akan pernah bisa menghitungnya sejatinya cuma. Tapi ketahui nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Yang seharusnya kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW, kalau dapat nikmat, beliau mengatakan, Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Kalau beliau dalam kondisi yang tidak beliau harapkan, beliau tetap mengatakan, Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini bahagia nih orang kayak gini. Karena dia tahu, tetap Allah itu pantas dipuja dan dipuji. Apa kata Allah di surat An-Nahl ayat 53? Nah. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nah. Tuh, kita diingetin sama nikmat Allah. Tidak ada satupun nikmat kecuali dari Allah. Kalau kita kena musibah, siapa yang bisa mengangkat musibah tersebut? Ya Allah lagi. Ahibatillah. Kita sering buta. Atau pura-pura buta dengan nikmat yang Allah berikan. Nabi SAW menyuruh kita, kalau harus membandingkan diri kita, agar kau bahagia, maka bandingkan dirimu dengan yang di bawahmu dalam urusan dunia ini. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawahmu. Jangan melihat kepada yang di atasmu. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Karena hal itu akan membuatmu untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Ahibati fillah. Dan syukur ini dengan hati mengakui segala yang ada pada diri kita dari kebaikan itu murni dari Allah. Dengan lisan senantiasa memuja dan memuji Allah, dan mungkin kita cerita nikmat Allah kepada orang lain ketika dibutuhkan. Dengan raga menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua, sabar. Karena kondisi kita memang tidak selalu menyenangkan. Tapi orang muslim itu selalu bahagia. Dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi tawa dan tangis, dia tetap bisa bahagia. Ya Allah, bala itu akan menimpa kita. Allah menyatakan bala itu akan menimpa kita. Baik di diri kita, di keluarga kita, di harta kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Baqarah ayat 155, 157. Nah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar jemaah. Tuh. Jadi orang bahagia itu nggak harus orang itu nggak kena musibah. Musibah itu datang. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Ada yang timpa dengan kemiskinan, kefakiran, kekurangan harta, di PHK dia, ditinggal orang-orang yang dia cintai, ditinggal istrinya dengan kematian, atau ditinggal istrinya dengan dia gugat cerai, atau sama suaminya, atau anak-anaknya yang pergi meninggalkan orang tuanya, yang tidak berbakti kepada orang tua yang sakit hatinya orang. Tapi Allah katakan wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena tanpa kesabaran, itu nggak akan pernah bahagia. Sampai bagaimana para ulama menyebutkannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman, ka manzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan ini seperti kepala dengan jasad kita. Sabar itu kepala. Kalau dipotong, selesai. Itu jadi bangkai. Dan Nabi SAW menyebutkan, وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ أَطَاعًا خَيْرًا وَأَوْسَأْ مِنَ الصَّبْرِ. Dan tidaklah seorang hamba dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Dan memang butuh usaha. Wabashiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, kabar gembira itu buat siapa? Oh, kabar gembira bagi yang ini itu. Engkau dapat ini, dapat itu. Ternyata Allah menyuruh memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka dapat sholawat dari Allah, mereka dapat rahmat dari Allah, mereka dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa? Inna amruhu kullahu lahu khair. Orang beriman itu urusannya semua baik. Dapat nikmat dia bersyukur, dapat bala dia bersabar. Cuma kadang-kala kita ini nggak seimbang sabar dan syukurnya. Kita selalu mengatakan, oh ana bersabar, ana bersabar. Engkau hidupmu musibah terus, sehingga engkau nggak perlu bersyukur. Bagaimana disyariatkan buat kita setiap selesai sholat untuk mengatakan Allah subhanallah, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setiap kita bangkit dari ruku kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Lalu kita mengatakan rabbana walakal hamd. Kita tuh dikasih arahan untuk bersyukur. Karena kita kadang-kadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Lalu kita berpikir, ana sabar. Engkau sabar, kapan kau bersyukur? Maka engkau gak akan bahagia kalau engkau bersabar doang. Karena kau lupa bersyukur. Dan Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit loh dari hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur. Kemudian yang ketiga, tanda bahagia itu ya beristighfar kalau berbuat dosa. Dosa itu akan memberikan noktah di dalam hati. Wadah kebahagiaan ini hati, jantung. Antum lihat bagaimana jantungnya orang yang sehat dan jantungnya orang yang sakit. Orang yang sakit jantungnya itu ada banyak sumbatan-sumbatan. Sedikit dia bergerak, ngos-ngosan. Begitu pula orang yang banyak berbuat dosa. Mungkin dia mengatakan, ana bersyukur, ana bersabar. Tapi dosa terus engkau lakukan. Kita melihat ya. Ada orang-orang, ini orang terus berbuat ketaatan, tapi dosa lanjut juga. Ya, ada orang yang seperti itu. Dan ketahuilah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa yang dilakukan itu membuat noktah. Sebagian ulama mencontohkan jantung itu seperti telapak tangan kita yang terbuka. Ketika dia berbuat dosa, dia mengkeret ya. Berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Terus dia menggenggam seperti ini. Kalau sudah seperti ini, gimana dia akan bahagia? Mudah dimasukin nasihat, dia apa? Udah tertutup hati. Makanya orang yang bahagia itu istighfar. Dia tahu dia makhluk yang akan berbuat dosa. Ini kita bicara syukur, sabar, dan istighfar. Karena memang ini akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang nggak tobat, atau orang yang merasa nggak punya dosa, nggak bakal bahagia. Makanya Nabi SAW itu sekali duduk istighfar 100 kali jemaah. Sekali duduk. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali.
Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosa beliau yang masa lalu dan akan datang. Dan beliau sholat sampai bengkak kakinya. Lalu mengatakan, apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan, antakuna hasanatul abdi khalfa dhahrih. Tanda kebahagiaan itu adalah ketika hamba menjadikan amal soleh dia, ketaatan dia, pahala-pahala dia, itu ditaruh di belakang punggungnya. Gimana belakang punggung? Gak kelihatan dia. Anda ini gak tahu dengan apa yang belakang punggung Anda. Jadi tanda kebahagiaan seseorang ketika dia menjadikan amal-amal kebajikan dia di belakang punggungnya. Sehingga dia gak kelihatan. Dia mau noleh gak kelihatan. Wasayyi'atuhu nusba'ini. Dosanya ditaruh di depan. Ingat, kebaikannya taruh di belakang punggungnya, dosanya taruh di depan dia. Dia lihat gini. Terus ketika dia lihat, dia akan astagfirullah. Terus dia akan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi tanda kesengsaraan itu, ketika dosa ditaruh di belakang, dia nggak kelihatan sama dosanya. Terus kebaikannya ditaruh di depan, dia ngelihat, oh banyak kebaikanku. Aku berangkat umroh, aku haji, aku baca Quran, aku berzikir. Ditaruh di depannya, jangan. Taruh di belakang. Kalau engkau ingin bahagia. Tapi kalau udah ditaruh di depan kebaikanmu, dosamu taruh di belakang, kapan engkau akan beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 8. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. At-Tahrim ayat 8 ini adalah ayat terakhir di dalam Al-Quran Al-Karim yang memanggil orang-orang beriman. 89 kali ya. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat ke-89 adalah yang kita baca baru saja. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Udah dipanggil amalkan ini, suruh puasa, suruh sholat ya, suruh sedekah, sampai terakhir tobat kalian. Tobat. Dengan taubat yang semurni-murninya. Tadi jadikan semua kebaikanmu itu di belakang punggungmu. Karena disuruh berbuat baik. Kadang-kala orang disuruh berbuat baik jadi congkak, jadi ujub. Makanya Allah tetapkan manusia itu berbuat dosa. Orang banyak dosanya aja masih ada yang sombong, ada yang ujub. Gimana kalau nggak punya dosa? Maka di ayat terakhir yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya itu taubat. Sebagaimana Nabi SAW di akhir hayatnya turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi secara khusus disuruh istighfar. Kita orang-orang beriman disuruh taubat dengan taubatan nasuha. Dan Allah sebutkan akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Supaya kau tahu engkau punya salah banyak loh. Banyak salah kita. Kemudian Allah masukkan kita ke surga. Wallahi kalau enggak rahmat Allah dan ampunannya enggak bakal masuk surga. Nikmat Allah itu banyak yang belum kita syukuri. Perintah Allah itu banyak yang belum kita lakukan dengan sempurna. Dan dosa terus kita kerjakan. Maka kalau engkau sudah terus bertobat, beristighfar, menjadikan dosa-dosamu di hadapanmu, amal kebajikanmu di pundakmu, insya Allah engkau bahagia. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah,